Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Kiranya hati kita selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, amin. Kita mau berikan yang terbaik, hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh Tuhan beribadah kepada Engkau ya Bapa, untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus melalui penyembahan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kita akan berseru dan berdoa kepadanya dan bersujud menyembah. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Haleluya. Dekat dengan umatnya Yang datang dengan segenap hatinya. yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin. memenuhi
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu. amin Tuhan. Biarlah Biarlah hadiratmu memenuhi ke hati kami Tuhan. hadirat kudusmu Hadiratmu Tuhan. penuhi baitmu, Amin. dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. oh hadiratmu, hadiratmu hadiratmu penuhi hati memenuhiku, kami. hadirat Hadirat kudusmu Tuhan. penuhi baitmu, Amin. dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, Haleluya, haleluya. Mari sembah, angkatlah suaramu. Biarlah hadiratmu Tuhan penuhi setiap hati Yes, kami amin. Yesus. Kami rindukan Inilah setiap kerinduan hadirat-Mu. kami Tuhan untuk Kami rindu menyembah-Mu, harapan-Mu. meninggikan-Mu Nyata dalam hidup Tuhan, kami. memuliakan nama-Mu Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini ya Tuhan, menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi hati kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan penuhi hati kami. Roh-Mu Tuhan yang mengurapi setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah menjamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Roh Kudus penuhi, amin. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, amin. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
Kudus penuhi setiap hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapilah Tuhan Yesus setiap hati kami. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Mengalirlah sekarang Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Amin. Mengalirlah sekarang. Bersama-sama katakan, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi Tuhan, Roh Yesus urapi, amin. jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Lebih sungguh lagi. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah sekarang. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. Penuhi hati kami. Roh Kudus jamah hati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami. Engkaulah Roh Kudus yang menjadi penghibur di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami damai dan sukacita. Terima kasih Roh Kudus, mengalirlah Tuhan di tempat ini, di tempat kami berada. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Yang mengikuti ibadah pada hari ini, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya ya Tuhan Yesus semata-mata hanya berasal daripada Engkau saja Roh Kudus, sehingga firman yang diberitakan boleh menjadikan
kami kuat, boleh mengubah setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Linda dan Vivi yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian yang luar biasa sehingga membuat kita bisa terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kembali kita bertemu dalam Rabu Teduh dan biarlah kiranya kita mau terus memberikan hati kita sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan seperti tema pada bulan ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pagi hari ini renungan Rabu Teduh pada pagi hari ini akan berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai orang percaya sudah seharusnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja ke dalam dan akan bekerja keluar. Roh Kudus bekerja ke dalam akan membuat kita memperoleh karunia. Dan ketika Roh Kudus bekerja keluar akan memampukan kita memiliki kasih Kristus sehingga kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kita mau fokus pada dua hal dari ayat ini yang dikatakan. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Demikian juga roh yang sama akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan bekerja keluar, dia akan bekerja ke dalam. Ketika Roh Kudus bekerja ke dalam, dia akan memampukan kita untuk memiliki karunia. Ketika kita melihat di sini dikatakan bahwa dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Menyembuhkan berbicara tentang karunia, berbuat baik berbicara tentang karakter. Demikianlah hidup kita seharusnya bisa dibentuk ketika kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga akhirnya kita memiliki karakter untuk selalu berbuat baik dan kita memiliki karunia untuk bisa melakukan hal-hal yang pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya jika kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan memiliki 3B. Karena kalau cuma 2B itu pensil. Tapi karena kita mau memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan memiliki 3B. B yang pertama, kita akan dimampukan untuk bertobat. Jika kita memberi hidup untuk dipimpin oleh Kudus, maka hidup kita akan memiliki pertobatan. Kita akan senantiasa bertobat. Kita akan dimampukan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang masih melekat dalam kehidupan kita, untuk bisa kita tinggalkan dan berpaling kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayatnya 38 di situ dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika kita sudah bertobat, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin kita untuk bisa atau memampukan hidup kita untuk selalu bertobat. Bertobat dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu B yang kedua, bila hidup kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan berbuah. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika pada hari Minggu yang lalu Bapak Gembala berbicara tentang keinginan daging yang tidak harus kita lakukan, dan ketika kita ada dalam pimpinan roh, kita bukan hanya tidak melakukan keinginan daging, bukan hanya tidak mengikuti kemauan daging yang terjadi dalam kehidupan kita,
kita sudah melakukan keinginan roh dalam hidup kita, tapi kita juga akan berbuah ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan buah-buah roh seperti firman Tuhan katakan, orang yang memiliki buah-buah roh adalah orang yang memiliki kasih, orang yang selalu bersuka cita, orang yang memiliki damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagaimana disebutkan di dalam Alkitab. Maka ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus memiliki buah-buah roh tersebut. Dan B yang ketiga adalah berkemenangan atas pencobaan. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita harus selalu menjadi orang yang memiliki kemenangan. Seperti bagaimana halnya Tuhan saat itu dicobai, dibawa ke padang gurun, lalu dia mulai dicobai, tapi Tuhan berhasil melewati setiap pencobaan-pencobaan hingga akhirnya Tuhan memiliki kemenangan atas pencobaan itu sendiri. Tetapi sebelum Tuhan memiliki kemenangan, dikatakan dalam Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sebelum Yesus dicobai, Yesus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga akhirnya Yesus mampu melewati pencobaan-pencobaan terus. 3 kali dia dicobai tapi tidak jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus memiliki kemenangan atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, Saudara, mungkin berbeda-beda. Tapi pada akhirnya, pada dasarnya, ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kemenangan. Jadi ingat, jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan memiliki 3B. Kita mau bertobat, kita akan berbuah dalam roh, dan kita berkemenangan di dalam pencobaan. Demikian renungan Rabu Teduh pada pagi hari ini, biarlah memberkati kita semua, dan mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kembali firman Tuhan, untuk renungan-Mu pada hari ini Tuhan, yang kembali boleh mengingatkan, menguatkan, dan mengajar kami Bapa bagaimana kami selalu mau hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu biarlah terus bekerja dalam kehidupan kami. Karena pada akhirnya ketika kami hidup di dalam Roh-Mu, kami ada dalam pimpinan Roh-Mu, kami mau hidup kami selalu memiliki pertobatan ya Tuhan. Jika ada hal-hal yang masih tidak berkenan yang kami lakukan, jika ada dosa-dosa yang masih mengikat kehidupan kami, biarlah saat ini kami mau bertobat, kami mau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus, dan kami memberikan hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Demikian juga kami mau memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak lagi mau hidup di dalam keinginan daging kami, tapi kami mau hidup oleh karena pimpinan roh Tuhan saja sepenuhnya. Sehingga buah-buah roh yang ada Tuhan boleh terus juga kami miliki dalam setiap kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, karena kami ada dalam Roh-Mu, kami mau terus dalam pimpinan Roh-Mu, kami mau terus memiliki kemenangan Tuhan ketika kami mengikuti pimpinan Roh Tuhan. Dalam setiap pencobaan-pencobaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, permasalahan, pada akhirnya kami akan dikuatkan, kami akan dimenangkan ya Bapak. Kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan menyalahkan Tuhan, kami tidak akan kecewa, tapi biarlah kami terus taat, setia, memiliki kemenangan dalam kehidupan kami atas setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh terus hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga pada dasarnya firman-Mu saja yang akan menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami serahkan aktivitas kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang sekolah, kami yang melakukan kerjaan rumah tangga, sepenuhnya ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pimpinan Roh-Mu saja ya Bapak. Berkati kami hari ini sampai selesai aktivitas kami nanti. Lindungi kami jika kami harus berada di jalan, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi. Biarlah Tuhan saja yang menyertai dan melindungi. Kami serahkan doa kami sepenuhnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.